Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara semua di mana saja berada. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan dihinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama-agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi ini kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Pagi ini kembali lagi kami mau belajar bersama-sama dari firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, bukalah hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu, dan mengerti firman Tuhan ini. Tuntun kami, bawa kami masuk ke dalam setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. Dan berkati seluruh umat-Mu di mana saja kami berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu merupakan hari raya terbesar yang kedua dalam tradisi Yahudi atau dalam kalender Yahudi dan budaya yang biasa mereka lakukan. Nah, peristiwa ini sebenarnya memiliki dua makna. Yang pertama, memperingati tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan yang kedua, Pentakosta itu adalah sebuah peringatan atau perayaan penuaian setelah panen gandum. Seperti yang diceritakan di dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-17 di sana. Nah,
peristiwa pencurahan Roh Kudus ini terjadi 10 hari setelah Yesus juga terangkat ke sorga. Dan itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 itu. Jadi kejadian ini pun sangat istimewa, sangat spesial. Ketika orang-orang sedang berkerumun di satu tempat, sehingga Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api turun dan hinggap dalam diri mereka, sehingga mereka masing-masing diperlengkapi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Hasilnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sangat istimewa. Dikatakan di sana bahwa semua orang percaya itu menjadi bingung pada waktu mereka melihat bagaimana mereka berbicara menggunakan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang dimengerti oleh bangsa-bangsa, suku bangsa yang pada waktu itu datang ke Yerusalem. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-8 tadi. Karena itu ada yang takjub, ya, dan mereka menyerahkan diri. Ada juga yang menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi pada waktu itu. Tetapi juga tidak sedikit orang-orang yang tidak suka dengan peristiwa itu, sehingga mereka menghina, mereka menyindir, bahkan mereka mengejek murid-murid pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke-13 tadi kita melihat mereka mengatakan bahwa, oh, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini sebuah sindiran ataupun ejekan kepada murid-murid pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mereka memberi kesaksian dalam ayat yang ke-11. Mereka memberi kesaksian tentang apa yang Allah sudah perbuat dalam kehidupan Tuhan Yesus pada waktu dia berada di muka bumi ini. Dan salah satu kita bisa melihat di sini, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu adalah memenuhi hati orang-orang percaya. Mendiami dan memenuhi hati orang percaya itu. Dalam ayat yang keempat, dalam bahasa aslinya, lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka semua dipenuhi. Semua maksudnya di sini adalah murid-murid itu dan orang-orang yang percaya pada waktu itu juga. Jadi Roh Kudus tidak mendiami hanya orang-orang tertentu saja. Roh Kudus tidak hanya mendiami orang-orang yang dipilih tertentu saja, tapi mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah apakah tandanya seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa tandanya? Dari ayat yang sudah kita bacakan tadi bersama-sama, ada dua hal saja yang kita akan pelajari pada pagi ini. Tanda seorang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, yang pertama, dia hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Kalau kita melihat dalam pasal yang kedua ayat yang ke-1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di suatu tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kita kepada peristiwa saat di mana Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dan dia berpesan supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem dan tetap tinggal di Yerusalem. Dan saat mereka sedang berkumpul itu, maka terjadilah seperti ayat yang kedua itu. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Turun dari langit seperti tiupan angin keras dikatakan di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti kita sudah ketahui, dalam Alkitab banyak sekali mengisahkan bagaimana kehadiran Allah itu dinyatakan dalam berbagai bentuk. Ya, seperti bisa berupa angin, bisa juga berupa awan meliputi mereka dalam rupa api, seperti waktu Allah menunjukkan kepada bertemu dengan Musa. Jadi berbagai macam, dan tidak terkecuali juga di dalam ayat ini bahwa turunlah dari langit suatu bunyi, dikatakan dalam ayat yang kedua itu, seperti tiupan angin keras.
Alkitab memang sering menggambarkan Roh Kudus sebagai angin. Seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, bahkan juga dalam Yehezkel pasal yang ke-37 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, dan juga Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bahasa Yunaninya, kalau kita berbicara masalah roh, itu adalah dalam bahasa aslinya pneuma. Memang bisa diartikan sebagai roh. Pneuma juga bisa diartikan sebagai angin atau juga nafas. Sama seperti dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Jadi istilah ini sudah biasa dan mereka mengerti kalau ini berbicara masalah pneuma, atau bisa juga berarti angin ataupun berarti nafas. Nah, kemudian dalam ayat yang ketiga kita bisa melihat di situ, tampaklah dikatakan di sini, lidah-lidah seperti nyala api. Tadi baru saja menjelaskan tentang angin, tapi ayat yang ketiga dalam bentuk api lagi. Nah, dalam Alkitab, Roh Kudus juga sering, tadi saya sudah katakan, sering digambarkan sebagai api. Karena dia berfungsi untuk apa? Menyucikan. Api itu berfungsi untuk menguduskan. Karena itu tanda seorang yang dipenuhi Roh Kudus, kata firman Tuhan, harus ada perubahan hidup yang positif. Harus ada perubahan hidup yang bertumbuh di dalam kehidupannya. Bukan kemampuan untuk berbahasa roh. Bukan kemampuan untuk berbahasa, ya seperti apa yang dikatakan di bagian ini. Nah, keajaiban terjadi dan mereka sangat tercengang-cengang dikatakan di sini, mendengar para murid-murid itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang mereka tidak ketahui sebelumnya, sementara mereka adalah orang-orang Galilea. Bahasa-bahasa mereka yang mereka pakai di negeri asal mereka pada waktu mereka datang ke Yerusalem, mereka melihat murid-murid orang-orang Galilea ini, orang-orang yang kebanyakan bukan orang-orang yang terpelajar, tetapi mereka diberikan kemampuan oleh Roh Kudus itu untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa bangsa yang lainnya. Nah, untuk apa Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu kepada murid-murid yang sederhana ini? Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-8, pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 Kisah Para Rasul ini. Ini merupakan sebuah penggenapan apa yang Allah sudah sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Ini mengingatkan betapa pentingnya Roh Kudus itu diberikan. Roh Kudus itu dicurahkan supaya kita menjadi saksi. Ingat baik-baik, ini penekanannya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus dicurahkan dalam diri kita. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita agar kita menjadi saksi Allah yang efektif di tengah-tengah dunia ini. Di akhir zaman ini. Kita tidak perlu menunggu hari Pentakosta ini diulangi kembali. Kita tidak perlu menunggu apakah itu Pentakosta keberapa supaya kita dikaruniakan oleh Roh Kudus. Tidak. Sebab pada waktu kita membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saat itu juga Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita. Dan kita memohon supaya dia menguasai hidup kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang, bukan nanti, bukan menunggu Pentakosta ini diulangi kembali. Tapi sekarang kamu harus menjadi saksiku. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Begitu kita bertobat, begitu kita percaya kepada Yesus, mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, saat itulah Roh Kudus sudah berdiam di dalam hatimu. Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia harus hidup dalam ketaatan. Orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, dia harus hidup menjadi berkat, menjadi saksi, taat
sebagai saksi Kristus di mana saja dia berada. Kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, itu berarti Roh Kudus sudah berdiam di hatimu. Pada saat engkau mengundang Yesus, saat itu pun Roh Kudus sudah memeteraikan engkau menjadi milik kepunyaan Allah. Saat itu juga Roh Kudus berdiam di hatimu. Itu sebabnya dia mau supaya engkau menjadi saksinya. Menjadi saksi di tengah-tengah keluargamu. Menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana engkau berada. Menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Untuk itu, hiduplah dalam ketaatan kepada firman Allah ini. Hidup taat, hidup mendengar, hidup mengikuti firman Tuhan itu. Menjadi saksi Tuhan di mana saja kita berada. Hal yang kedua yang kita dapati dari firman Tuhan ini, selain tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yang pertama adalah hidup dalam ketaatan. Tapi juga yang kedua, hidup dalam pembaruan. Hidup dalam pembaruan. Kalau kita membaca ayat-ayat itu tadi, ketika Roh Kudus menaungi mereka, mereka bisa melakukan perkara-perkara besar di luar kemampuan mereka. Nah, Roh Allah membuat mereka mampu menembus batas logika manusia. Karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka, mereka diberikan kemampuan menggunakan bahasa asing sekilat itu. Wow, Bapak Ibu, sekarang kita sudah tahu banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan bahasa ya bermunculan di mana-mana. Memperlengkapi anak-anak mulai dari kecil sampai orang dewasa. Tetapi ingat baik-baik, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam lembaga pendidikan keterampilan bahasa asing itu langsung begitu cepat dan saat itu juga. Bahkan kita membutuhkan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun supaya kita menjadi pintar dalam bahasa asing. Tapi kita lihat di bagian ini, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan, dan mereka, murid-murid itu dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga diberikan kemampuan saat itu memiliki kemampuan bahasa asing yang luar biasa. Mereka sanggup berbahasa bangsa-bangsa lainnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang salah paham tentang teks ini, ayat ini. Mereka hanya menekankan satu aspek, bahwa apabila Roh Kudus ada dalam diri seorang, maka orang itu pasti sanggup bisa berbahasa roh. Ingat baik-baik bahwa berbahasa roh itu salah satu karunia. Berbahasa roh itu adalah salah satu karunia rohani. Karena itu tidak semua orang memiliki Roh Kudus bisa berbahasa roh. Karena itu tidak semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus berbahasa roh. Karena kalau kita melihat dalam Kisah pasal 2 ayat yang keempat ini, bahkan nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-46. Bapak Ibu ingat, Kisah para Rasul ini bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif, menggambarkan apa yang terjadi saat itu. Menceritakan, mengisahkan apa yang sedang terjadi saat itu. Sehingga dengan kata lain, ini tidak bisa menjadi hukum bagi kita. Saya kasih contoh. Sebagai contoh yang pertama, misalnya Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ini tidak berarti orang Kristen harus juga melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya, bahwa Yesus hanya mempunyai 12 murid. Ini tidak berarti bahwa sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, hanya memiliki 12 jemaat. Jadi, lihatlah baik-baik.
ini bersifat deskriptif. Misalnya saja, Petrus berjalan di atas air. Tidak berarti orang percaya sekarang harus bisa berjalan di atas air. Ingat baik-baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua ini dalam bagian kitab suci, ini yang bersifat, ini yang disebut dengan bersifat deskriptif. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, dan juga nanti baca pasal ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, jelas sekali di situ dikatakan bahwa karunia berbahasa roh itu tidak diberikan kepada semua orang percaya, tetapi hanya kepada orang-orang tertentu saja. Karena ini sifatnya karunia rohani yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Karena itu penekanan dari ayat ini, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ini, bukan kepada kemampuan dan bahasa rohnya, Bapak Ibu, melainkan kepada pembaruan hidup atau karakter. Ada perubahan hidup dalam kehidupan sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu, dalam diri seorang percaya, Roh Kudus sungguh-sungguh hadir sehingga hidupnya dibaharui. Kalau Roh Kudus sudah berdiam dalam kehidupan kita, kita mengatakan saya sebagai orang percaya, saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan. Tapi persoalannya, apakah kehidupan kita sungguh-sungguh mengalami perubahan? Adakah perubahan dalam hidup kita yang nyata? Sekali lagi, hal yang terpenting bagi kita semua adalah adanya pembaharuan dalam hidup kita, pembaharuan karakter. Sangat disayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar Kristen menjadi tidak percaya kepada Yesus hanya karena kehidupan kita yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang tidak mau menjadi percaya kepada Yesus karena kita yang menghambat mereka. Karena kehidupan kita tidak menjadi saksi, tidak menjadi berkat, tidak ada perubahan hidup. Sifat dan kebiasaan kita sama seperti orang-orang dunia. Tutur kata kita sama seperti orang-orang dunia. Sikap hidup kita, pikiran kita, pola gaya hidup kita sama seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan apakah kita mengatakan, oh saya sebagai orang percaya, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan justru kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, perubahan karakter, perubahan hidup itu akan mempengaruhi hidup orang lain. Apakah orang lain mengalami perubahan hidup? Karena melihat kesaksian hidupmu yang telah mengalami perubahan. Alkitab menyebutkan bahwa setelah kejadian itu, ribuan orang bertobat. Banyak orang percaya kepada Yesus karena kesaksian yang disampaikan oleh murid-murid, bahkan juga melalui kehidupan mereka yang telah mengalami perubahan nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah perkataan, apakah perbuatan kita sudah mencerminkan karya Roh Kudus yang telah bekerja, yang telah tercurah dalam kehidupan kita? Jika belum, saat ini saat yang terbaik untuk membuka hati dan membiarkan Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Hiduplah di dalam ketaatan. Hiduplah dalam ketaatan kepada firman Allah. Hiduplah dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus dalam kehendak dan rencananya. Milikilah ketaatan dalam memberitakan Injil. Jadi berkat, jadi contoh, jadi teladan. Menyaksikan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupanmu. Dan milikilah hidup yang terus bertumbuh,
di dalam karakter kehidupan kita. Bertumbuh di dalam karakter Kristus. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, tetaplah jadi saksinya. Hiduplah taat menjadi saksi Kristus. Hiduplah dalam pembaruan hidup. Gaya hidup, karakter hidup yang bertumbuh semakin hari, semakin indah di dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi ini. Tolonglah kami supaya kami hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Karena Roh Kudus sudah ada berdiam dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami supaya kami juga senantiasa memiliki hidup yang terus bertumbuh, diperbaharui dari hari ke hari. Tuhan, tolonglah kami. Di mana saja kami berada, di tengah-tengah keluarga kami menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah-tengah lingkungan kami menjadi berkat, menjadi saksi-Mu, menjadi teladan, menjadi garam dan terang. Karena Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kami. Biarlah Kristus bercahaya. Biarlah Kristus nampak melalui kehidupan kami, melalui keluarga kami. Di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan pagi ini. Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, umat ketebusan-Mu, di mana saja kami berada. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam.